Di pagi yang dingin bulan Januari tahun 1921, sebuah penemuan mengerikan membuat bulu kuduk berdiri bagi para pelaut berpengalaman dan juga orang-orang darat. Sebuah sekunar besar bertiang 5, Carroll A. Deering, ditemukan kandas di Diamond Shoals yang berbahaya di lepas pantai Cape Hatteras, North Carolina. Kapal itu, pemandangan yang megah dengan layar penuh, kini menjadi hantu bisu, benar-benar kosong. Layarnya masih terpasang, tetapi awak kapalnya telah lenyap tanpa jejak. Ini bukan kecelakaan laut biasa, ini adalah awal dari misteri abadi Carroll A. Deering. Apa yang terjadi pada Deering dan awaknya? Kemana mereka pergi? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema melalui lorong-lorong sejarah maritim, tak terjawab. Mengubah kapal itu dari kapal dagang yang kokoh, menjadi simbol hantu dari kekuatan dan misteri laut yang abadi. Carroll A. Deering, dinamai menurut nama putra pemiliknya, bukanlah kapal asing di lautan lepas. Dibangun pada tahun 1919, sekunar besar ini, dengan panjang lebih dari 250 kaki, adalah pekerja keras lautan. Misinya mengangkut batu bara, sumber kehidupan industri, melintasi samudra Atlantik yang luas. Deering, seperti banyak kapal pada masanya, adalah produk dari industri pembuatan kapal yang sedang booming pada Perang Dunia Part. Kapal ini mewakili ambisi sebuah negara yang sedang bangkit, dan peran vital perdagangan maritim di dunia yang semakin mengglobal. Tak seorang pun menduga bahwa simbol kemajuan ini akan segera menjadi identik dengan salah satu hilangnya kapal paling membingungkan dalam sejarah. Deering memulai perjalanan terakhirnya pada bulan Agustus 1920, berlayar dari Norfolk, Virginia, menuju Rio de Janeiro, Brasil. Muatannya, segunung batu bara yang ditujukan untuk bahan bakar industri Amerika Selatan yang sedang berkembang. Awaknya, 11 orang, dipimpin oleh Kapten William B. Wormel, seorang pelaut berpengalaman dengan pengalaman bertahun-tahun menavigasi arus Atlantik yang berbahaya. Perjalanan ke selatan berjalan lancar, sebuah bukti keterampilan Kapten Wormel dan awaknya. Mereka tiba di Rio de Janeiro pada awal September, menurunkan muatan batu bara mereka yang berharga, dan bersiap untuk perjalanan kembali ke Amerika Serikat. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan pulang akan penuh dengan misteri dan bahaya, sebuah perjalanan ke jantung hal yang tidak dapat dijelaskan. Bagian 4. Pertemuan aneh di Cape Lookout. Pada tanggal 28 Januari, tahun 1921, Deering terlihat di dekat Cape Lookout Lightship, alat bantu navigasi penting bagi kapal yang menavigasi perairan berbahaya di lepas pantai North Carolina. Awak kapal mercusuar, yang terbiasa dengan lalu lalang lalu lintas maritim, mengamati Deering dengan rasa tidak nyaman. Sepertinya ada yang salah. Awak Deering, yang biasanya bersemangat untuk bertukar berita dan salam dengan kapal yang lewat, tetap diam. Mereka tidak menanggapi sinyal kapal mercusuar. Yang lebih meresahkan, penjaga mercusuar, melalui teleskopnya, mengamati seorang pria, wajahnya tidak jelas karena jarak, bertingkah aneh di dek Deering. Pertemuan aneh ini, singkat dan meresahkan, akan menjadi penampakan terakhir yang dikonfirmasi dari awak Deering sebelum kemunculan kembali kapal yang menakutkan sebagai kapal hantu. Bagian 5, kapal hantu ditemukan. 2 hari kemudian, pada tanggal 31 Januari, Carroll A. Deering ditemukan kandas di Diamond Shoals, hamparan beting pasir berbahaya yang dikenal sebagai kuburan Atlantik. Kapal itu masih tegak, layarnya sebagian terpasang, seolah membeku dalam waktu. Tim penyelamat segera dikirim dari stasiun penjaga pantai Hatteras Inlet terdekat. Saat tim penyelamat menaiki kapal yang tampaknya ditinggalkan itu, rasa takut menyelimuti mereka. Buku catatan kapal, tempat kapten mencatat kejadian selama pelayaran, hilang. Barang-barang pribadi, yang biasanya disimpan dengan aman di tempat tinggal awak, hilang. Satu-satunya tanda kehidupan adalah makanan setengah dimandi atas meja di dapur, makanan yang dibiarkan membusuk seolah-olah awak kapal menghilang di tengah makan. Bagian 6. Pemandangan ditinggalkan yang mencekam. Semakin tim penyelamat menjelajahi Deering, semakin aneh misterinya. Peralatan navigasi kapal, termasuk sekstan, kronometer dan peta, hilang dari ruang peta, sehingga tidak mungkin untuk menentukan jalur atau posisi kapal pada hari-hari menjelang kandasnya. Yang lebih membingungkan, 2 sekoci kapal, yang mampu membawa seluruh awak, hilang.
Jika awak meninggalkan kapal, mengapa meninggalkan alat navigasi dan skoci yang penting? Buktinya menunjukkan sesuatu yang lebih jahat daripada kapal karam biasa atau evakuasi yang tergesa-gesa.